Ketegangan menyelimuti perbatasan Lebanon dan Suriah setelah sebuah bentrokan pecah. Ketegangan itu muncul di tengah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, serta goyahnya situasi Suriah pasca pelengseran rezim Asyad oleh Hayat Tahrir al-Syam alias HTS. Seperti apa situasi di perbatasan Lebanon dan Suriah saat ini? Lebanon dan Suriah sejatinya sudah lama memiliki sentimen negatif satu sama lain. Namun pada Jumat 3 Januari 2025 lalu, melalui akun X @LebarmeOfficial, militer Lebanon melaporkan mereka terlibat bentrokan dengan militan Suriah. Kejadian ini pertama kalinya terjadi sejak gencatan senjata Hizbullah Israel dan pelengseran rezim Asyad dilakukan. Bentrokan terjadi di Marabun Baalbek di perbatasan Lebanon-Suriah. Konflik bermula ketika militan Suriah berusaha untuk membuka perbatasan ilegal Lebanon-Suriah dengan bulldozer. Seorang pasukan Lebanon pun melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun warga Suriah yang bersenjata itu justru ikut mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah personel militer Lebanon. Bentrokan pun pecah dan 4 tentara Lebanon terluka. Imbasnya, baik militer Lebanon maupun pemerintah de facto Suriah HTS segera meningkatkan kehadiran pasukan mereka di wilayah itu. نحن كإدارة العمليات العسكرية جينا لهون حدود السورية اللبنانية. سمعنا باللي صار بالحدوث الاشتباك بين اللبنانيين والسوريين، فنحن كإدارة العمليات العسكرية جينا لحماية المنطقة ولحماية الحدود بين سوريا ولبنان. Di sisi militer Lebanon, mereka mengaku hanya menjaga perbatasan dan menutup akses ilegal Suriah ke Lebanon dan sebaliknya. Namun seorang warga Suriah yang berada di sekitar wilayah itu mengaku tentara Lebanonlah yang memasuki tanah Suriah terlebih dahulu dan memindahkan blok-blok semen perbatasan. البلاط السورية 200 متر نقل البلاطات قواعد بطون. هالحدود هون الحدود جوات 200 متر على الحدود. هون منو حدود 200 متر قام البلاطات والجيش بني ونقلهم لهون. معنا خريطة من 46 أملاء هاي أراضي سورية. وطابو رخص وكلها نظام الأرض هون. الحدود 200 متر لجوا. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hubungan Suriah dan Lebanon, serta bagaimana hubungan keduanya pasca Suriah jatuh ke tangan HTS dan Hizbullah berada dalam masa gencatan senjata dengan Israel? Jadi, jatuhnya rezim Asyad dipandang sebagai salah satu harapan dibangunnya kembali hubungan Lebanon dan Suriah yang sehat. Sebab di Lebanon sendiri ada beragam respons yang muncul atas jatuhnya rezim Asyad. Hal itu tak terlepas dari luasnya lanskap sektarian dan politik yang ada di Lebanon. Bagi kelompok yang menentang rezim Asyad, kebangkitan HTS merupakan harapan dan pembenaran bagi sikap mereka. Namun bagi Hizbullah yang sudah lama mendukung Asyad, kejatuhan sekutunya itu tentu menjadi pukulan telak bagi mereka. Ada 2 alasan. Pertama, Hizbullah dan Iran kehilangan Suriah sebagai benteng perlindungan dan akses logistik persenjataan. Kedua, karena saat ini Hizbullah tengah berada di situasi yang rapuh pasca memasuki masa gencatan senjata dengan Israel. Nah, setelah kepergian Asyad, HTS harus menghadapi sejumlah tantangan yang melibatkan tetangganya Lebanon. Masalah utama kedua negara adalah soal kontrol perbatasan. Jadi, perbatasan Lebanon dan Suriah saat ini berada dalam situasi kacau karena wilayah itu sudah lama menjadi sarang penyelundupan Captagon. Adapun Captagon merupakan obat terlarang yang banyak diproduksi di Suriah dan diekspor secara ilegal dan masif keluar Damaskus. Nah, perbatasan Lebanon dan Suriah adalah salah satu akses yang memungkinkan tersalurnya Captagon Suriah ke pasar Teluk. Itulah mengapa setelah Hizbullah dan Israel menyepakati gencatan senjata, militer Lebanon nampaknya mulai kembali meningkatkan kehadirannya di perbatasan. Amerika Serikat pada Senin 6 Januari 2025 melaporkan tentara Lebanon mulai dikerahkan ke kota pesisir selatan Nakura dekat perbatasan Lebanon dan Israel. Selain itu, tentara Lebanon pun turut ditempatkan di Qiyam dan Marjayon setelah pasukan Israel menarik diri dari daerah itu pada pertengahan Desember 2024. Nah, kembali ke persoalan perbatasan Lebanon dan Suriah.
Selain soal Captagon, masalah lain adalah krisis pengungsi. Berdasarkan laporan Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2024, sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah dilaporkan berada di Lebanon. Peningkatan itu tak terlepas dari kemudahan akses keluar masuk Lebanon dan Suriah. Dulu, warga Lebanon bisa saja masuk ke Suriah hanya menggunakan kartu tanda pengenal dan sebaliknya. Namun setelah Suriah berada di tangan HTS, kini syarat akses keluar masuk Suriah dan Lebanon lebih diperketat. Itu tadi situasi perbatasan dan hubungan Lebanon-Suriah di tengah bangkitnya HTS dan gencatan senjata dengan Israel. Lebanon tentu harus bekerja keras memusatkan perhatiannya pada banyak hal. Sebab gejolak yang tengah dialami Suriah saat ini tentu berpengaruh pada Lebanon mengingat keduanya saling berbatasan langsung. Ada masalah antara Suriah dan Lebanon yang harus diselesaikan, yakni soal perdagangan gelap Captagon dan krisis pengungsi. Sementara, di lain sisi, Lebanon juga harus memusatkan perhatiannya pada perbatasan dengan Israel, mengingat saat ini Hizbullah dan IDF tengah menyepakati gencatan senjata. Meskipun persoalan Lebanon dengan Israel dan Suriah menjadi dua hal yang berbeda, namun intinya militer Lebanon saat ini harus bekerja keras untuk menjaga perbatasan negaranya dari berbagai sisi. Kira-kira bisakah Lebanon menemukan jalan tengah dari permasalahan yang mereka hadapi? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.